Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian tematik ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tema penting yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita, yaitu bagaimana kita sebagai seorang mukmin selamat dari belitan setan. Selamat dari pintu-pintu syaitan. Pada kesempatan ini nanti kita akan bahas 10 pintu-pintu syaitan. Jadi 10 pintu syaitan yang dijadikan sarana untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, dengan mengetahui belitan-belitan setan, kita bisa melakukan satu upaya strategi untuk menyelamatkan diri dari musuh hakiki kita, yaitu setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, ya. Sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh. Jadi Allah telah menerangkan kepada kita musuh yang sesungguhnya dalam kehidupan kita itu adalah syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jadi karena syaitan itu musuh, maka tugas kita adalah memusuhi syaitan gitu. Jangan menjadikan syaitan sebagai kawan. Jadikan syaitan itu lawan. Karena syaitan tidak pernah ridho ketika kita selamat di dunia, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Setan tidak pernah ridho, ya. Makanya segala upaya akan dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Dan satu-satunya sumpah sekaligus tugas setan sejak nenek moyang setan, yaitu iblis, ya, diturunkan dari surga, diusir, ya, sampai kiamat. Tugas iblis dan anak buahnya, para setan ini, adalah mereka cuma satu yang dibidik, yaitu menyesatkan manusia. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi setan itu ketika diusir dari surga, ya, nenek moyangnya setan yaitu iblis, itu sumpah, ya, ya Allah, demi zatmu, sebab aku engkau usir, engkau laknat. Ya, jadi sebab setan ini dilaknat oleh Allah, diusir, ya, maka balas dendamnya setan adalah la aqudanna lahum, sungguh aku akan duduk, ya, untuk mereka manusia. Jadi setan itu sumpah, saya seumur hidup akan duduk fokus untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, ya. Jadi la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini sumpah setan, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim.
Sungguh kemudian aku akan menggoda mereka dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi sumpahnya setan itu ya, jadi hidupnya, seumur hidupnya setan ini dia sumpah hanya untuk menyesatkan manusia. Setan nggak pernah berpikir mau jadi PNS, ASN itu nggak pernah berpikir itu ya. Nggak pernah berpikir jadi kaya atau populer, tidak pernah ya. Yang dipikirkan setan cuma satu, bagaimana manusia itu tersesat, itu aja, titik ya. Sehingga upaya setan ini masuk dari segala penjuru pintu. Mau pintu depan, pintu kanan, kiri, belakang. Itu setan berupaya masuk ya untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu bisa mengalir melalui darah anak Adam. Jadi setan itu kalau mau menggoda manusia, setan punya trik ya. Saking lembutnya itu bangsa setan, saking leluasannya itu setan untuk masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Bayangkan ya kalau setan bisa memasuki aliran darah, itu berarti kan tidak ada titik di dalam tubuh kita yang tidak tersentuh dari setan. Ya, kan seluruh anggota badan kita ini kan pasti teraliri darah, kalau enggak kan mati kan gitu. Nah setan di situ bisa nongkrong di situ ya, bisa masuk melalui aliran darah, bisa masuk ke saraf mata, saraf telinga, ya kan, pikiran bahkan ya. Jadi setan tuh bisa masuk ke dalam tubuh manusia kata Nabi melalui aliran darah ya. Melalui aliran darah. Sehingga di sini ya, leluasannya setan untuk menggoda manusia itu bukan main-main gitu ya. Ya. Sehingga dari semua arah setan berupaya maksimal gitu ya untuk menyesatkan apa? Manusia. Hampir saja tidak ada yang selamat. Bagaimana bisa selamat? Wong setan itu bisa masuk ke aliran darah ya. Bagaimana bisa selamat? Ya, bisa selamat ya dengan cara tadi, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanpa perlindungan dari Allah tidak mungkin manusia selamat, itu mustahil gitu ya. Kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita diperintahkan untuk berta'awudz ya, berlindung. Qul a'udzu birabbin nas ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Dan di sini kita diperintahkan ya, kita berlindung kepada Allah ya, Tuhan manusia ya, yang merajai, yang memiliki manusia ya. Kita berlindung supaya terbebas dari apa? Was-was tadi ya, bisikan-bisikan setan ya, yang senantiasa dihembuskan di dalam dada manusia. Oleh karena itu di sini jamaah sekalian, para ulama kemudian merumuskan ya, pintu mana saja yang dipakai oleh setan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Maka ada 10 pintu jamaah. Ada berapa? 10 pintu yang akan kita bahas secara ringkas ya. Pintu yang pertama, ya'ti syaitan min kibalil hirsi wa su'idzan ya. Pintu yang pertama yang dipakai oleh setan untuk menggoda manusia itu adalah pintu kerakusan. Pintu kerakusan. Ya. Dan sekaligus turunannya yaitu su'udzon ya, berburuk sangka. Ini sejoli ini ya, sekandung antara sifat rakus dan sifat su'udzon itu
Tidak bisa dipisahkan. Ketika muncul pada diri manusia itu sifat rakus, rakus dunia, ya, rakus jabatan, ya, itu pasti selalu diiringi dengan sifat suudzon, ya, berprasangka buruk kepada orang lain, karena merasa bahwa rezekinya tertukar dengan rezeki orang, gitu ya. Ya, kita lihatlah setiap hari, kita lihat di media sosial, ya, betapa orang rakus itu sudah tidak lagi melihat jasa orang yang dulu membesarkannya. Betapa orang rakus itu yang dulunya dia yatim, diasuh, ya, oleh orang tua asuhnya, dia lupakan segalanya. Ya, kenapa? Rakus itu sudah membutakan hati. Ya. Orang kalau udah rakus itu pasti angkara murka. Ya. Enggak kenal lagi ini saudaranya muslim, tidak kenal lagi ini dulu orang yang berjasa di dalam kehidupannya, ya. Dia kaya sebab jalan dari sahabatnya ini. Itu pun enggak dilihat lagi. Kenapa? Rakus itu telah menutup buta mata dan buta hatinya, ya. Nah, ini pintu setan itu. Orang rakus itu selalu suudzon, walaupun itu saudara kandungnya pasti disuudzon itu. Berprasangka buruk terus itu, ya. Sehingga selalu mencari celah itu, ya. Ya, karena prasangkanya buruk, dia akan mencari celah, ya, untuk menghilangkannya, ya, untuk menjauhkannya, ya, supaya tidak tersaingi rezekinya atau jabatannya. Ini pintu setan, ya, pintu setan. Jadi sifat rakus, ya, ya, sifat angkara murka, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa setiap diri manusia itu telah dibekali rizkinya masing-masing. Kenapa harus rakus? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di atas bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Rezeki itu tidak harus sekolah, ya. Rezeki itu tidak harus punya nama besar, ya. Berakal atau enggak berakal, sebenarnya sudah dikasih rezeki oleh Allah. Cicak yang enggak pernah sekolah, yang enggak punya sayap, dia bisa mendapat rezeki berupa nyamuk yang punya sayap. Ular yang buta pun, yang enggak bisa melata, enggak bisa merangkak kemana-mana, dia akan dikirim rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia yang diberikan akal, ya, diberikan, ya, modal sosial, ya. Jadi tidak perlu lagi rakus dengan rezeki orang, ya. Karena rakus ini adalah pintu setan ini. Rakus inilah yang menyebabkan kesenjangan antara saudara kandung, ya. Sehingga memutus tali silaturahim karena rebutan warisan. Sifat rakus inilah terkadang menyebabkan perpecahan, ya. Menghilangkan nyawa orang, melakukan kezaliman, ya. Sebab sifat rakus ini, ya. Nah, sehingga di sini jamaah sekalian, terapi sifat rakus ini adalah kita harus menyadari bahwa masing-masing kita ini telah diberi rezeki oleh Allah. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan rezeki orang gitu. Nggak perlu khawatir kalau rezeki kita tertukar dengan rezeki orang lain. Ya sama-sama dagang, ya, sama-sama buka kelontong, ya, sama-sama bisnis. Walaupun bisnisnya sama, itu rezekinya tidak sama. Karena malaikat yang diutus Allah untuk menebar rezeki tidak pernah salah alamat gitu. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak perlu hasudlah dengan rezeki orang lain. Seperti itulah Allah mengatur, ya, fenomena kehidupan ini, ya. Roda kehidupan berputar seperti itu, ya, tujuannya untuk maslahat, ya, bukan untuk saling hasud. Ya. Nah, ini tata cara bagaimana supaya kita tidak terjebak oleh propaganda setan melalui budaya rakus ini, ya, melalui syubhat berupa sifat rakus, ya, dan suudzon. Itu yang pertama, pintu yang pertama. Pintu yang kedua sekarang. Pintu yang kedua yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah pintu tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Ini pintu kedua ini. Panjang angan-angan. Ya.
berangan-angan kosong. Ya. Jadi manusia itu usianya pendek, tetapi angan-angannya itu yang panjang gitu. Angan-angan panjang dalam masalah urusan-urusan yang sifatnya pragmatis itu ya. Kesenangan-kesenangannya sifatnya duniawi. Ya. Dia bangun tidur sampai tidur kembali. Terkadang yang dipikirkan itu hanya sesuap nasi gitu ya. Hidupnya untuk makan itu. Hidupnya untuk kesenangan. Sehingga panjang angan-angannya. Kepengen punya villa ini, kepengen punya mobil ini, mobil itu. Karirnya kepengen ke sini, ke situ. Kepengen jalan ini, jalan itu, ya. Hidupnya dinina-bubukan dengan angan-angan kosong. Nah, ketika alam pikiran kita ini adalah akarnya adalah fiktif ya. Pikiran yang sifatnya kosong dari zikir ya. Sifatnya hanya sekedar bayang-bayang dunia saja. Nah, disitulah ya setan singgah. Disitulah orang dibisik-bisikin, orang didikte ya, dengan keinginan-keinginan apa? Setan. Kenapa jamaah sekalian minuman keras, narkoba dan kawan-kawan yang bisa menghalangi manusia dari akal sehat, yang bisa menghilangkan akal manusia itu diharamkan dalam Islam? Karena narkoba, minuman keras, zat-zat yang bisa menghilangkan akal itu apa? Ya, itu pintu masuk setan. Karena kalau orang sudah terjebak dengan minuman keras, narkoba dan kawan-kawannya itu, ya, orang itu kan pikirannya kosong. Sehingga kenapa kalau orang itu menggunakan narkoba, minuman keras, mabuk itu seakan-akan kan ngeflay katanya indah hidupnya, katanya itu nikmat dan seterusnya, melupakan kesusahan, melupakan problematika hidup. Nah itu setan sebenarnya nongkrong di situ. Jadi pikirannya penuh 100% diisi setan di situ. Ya. Setan memang sengaja menggunakan angan-angan kosong itu sebagai pintu jebakan ya, untuk menjebak manusia, ya, untuk menjebak manusia. Ya. Nah, terapinya adalah supaya orang itu enggak panjang angan-angannya, kita harus ingat mati. Kita perlu tahu bahwa umur kita itu pendek gitu ya. Orang hidup di dunia itu tak lama, paling banter ya 60 tahun, 70 tahun. Umru ummati baina sittin ila sab'in. Kata Nabi SAW, umur umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun, pendek sekali itu umur itu. Apalagi kita merasakan sekarang ini, waktu begitu cepat. Kemarin baru Jumat lagi, kemarin Sabtu lagi sekarang. Cepat sekali gitu. Waktu begitu cepat, usia kita begitu pendek. Lah untuk apa? Untuk angan-angan kosong yang begitu panjang tadi. Angan-angan kosongnya begitu panjang. Ya. Sementara kita tidak tahu kapan waktu itu habis. Dalam arti usia kita dipanggil oleh Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya. Setiap jiwa enggak tahu, ya. Setiap diri enggak tahu di bumi manakah? Di bumi manakah dia akan dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Kita nggak tahu, ya. Sehingga di sini mengingat mati itu adalah terapi sebenarnya, shock terapi bagi orang-orang yang panjang angan-angannya. Dengan panjang angan-angan ini orang jadi lupa dari Allah. Mumpung muda, ya, senang-senang dulu aja, ya. Mumpung masih sehat, ya, gunakan hanya sekedar untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu tanpa guna. Itu setan itu. Setan itu, ya. Angan-angan seperti itu selalu muncul dari idenya setan. Jadi jangan sampai ruang ide di alam pikiran kita itu yang ngisi setan gitu. Ya. Yang mengisi adalah bisikan-bisikan setan. Nah, ini harus dievaluasi. Jangan-jangan ya banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita angan-angankan itu adalah ya bisikan ataupun didikte dari idenya setan tadi, ya, tulul amal. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya manusia betul-betul ya mengisi ruang kosong kehidupannya, ruang kosong alam pikirannya dengan mengingat banyak kematian, ya.
Karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil. Yang ketiga sekarang pintu setan yang ketiga adalah idenya setan tadi. Thalabur rohah ya. Thalabur rohah, kepingin santai-santai. Nah ini. Jadi santai itu adalah budaya setan ya. Ya. Jadi salah satu pintu masuk setan itu adalah melalui pintu santai ria ya. Orang itu kan seneng ya, santai itu seneng. Santai ya. Ngopi ya kan. Ya, kadang sebagian orang sambil ngerokok gitu ya. Santai gitu ya. Jadi bersantai ria itu sebenarnya pintu setan. Hati-hati ya. Bukan tidak boleh bersantai ya, boleh, orang istirahat itu boleh. Tapi kalau hidupnya itu orientasinya adalah untuk istirahat, nah itu yang nggak benar. Hidup itu bukan untuk istirahat, kalau istirahat mati ya. Hidup itu untuk menanam ya, bukan memanen. Memanennya hari esok, hari kiamat, hari nanti di alam barzah atau hari nanti di akhirat ya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita selesai melakukan satu amalan ibadah, maka jangan istirahat. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam surat Al-Insyirah itu atau surat Asy-Syarah itu ya. Kalau kamu selesai dari satu urusan, fansab, maka capeklah. Loh, di sini mungkin ada sesuatu yang di dalam pikiran, alam pikiran kita itu agak aneh. Orang capek habis melakukan aktivitas kok disuruh capek lagi gitu. Bukan disuruh tidur. Allah tidak mengatakan fa idza faraghta ya, fa idza faraghta fastarih misalkan. Ketika kamu selesai ibadah, selesai urusan kamu istirahat, tidak. Ya. Tapi Allah mengatakan fansab, maka kamu capeklah gitu ya. Ya, capeklah. Artinya apa? Semakin orang itu capek di dalam melakukan amal soleh, ya, itu semakin bahagia dia. Karena kebahagiaan itu ada di dalam kecapean saat orang melakukan ibadah gitu. Jadi walaupun kelihatannya orang beribadah itu capek, sholat tahajud, ya, malam-malam disuruh bangun, berdiri, ya, 11 rakaat, 13 rakaat, ya. Subuh nanti suruh bangun lagi, ya. Belum lagi ditambah orang puasa, ya, puasa sunnah, ya, disuruh, jadi capek. Kelihatannya capek, tetapi nikmat hatinya. Ya. Nah, angan-angan kosong setan itu disuruh maksiat. Maksiat itu kelihatannya nikmat gitu ya, manis ya, nggak capek kelihatannya, senang-senang gitu ya. Iya, walaupun kelihatannya maksiat itu nikmat ya, nikmatnya hanya sebatas fisik saja gitu ya. Nikmat sampai mata saja nanti hilang, sampai lidah saja nanti juga hilang. Tetapi dosanya itu kebayang seumur hidup. Ya, kebayang seumur hidup. Ya. Ya. Contoh orang yang berzina misalkan, orang berzina itu mungkin ketika dia berzina ya, merasakan nikmat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Tetapi itu hanya 1 menit, 2 menit, hanya celing saja. Tetapi dosanya itu kebayang seumur hidup, 30 tahun, ya, 50 tahun, bahkan ke bawah mati itu. Jadi jangan kita tertipu dengan kesenangan sesaat yang dijanjikan oleh setan yang kelak menjadi beban hidup di dunia dan juga beban hidup di akhirat. Nah, inilah setan masuk dalam pintu tadi, kesenangan sesaat ya. Orang orientasinya hidup itu untuk senang-senang gitu. Hidupnya hanya untuk perut dan bawah perut gitu ya. Ini budaya sekarang yang berkembang sekarang ini. Kita hidup di zaman perut dan hidup di zaman bawah perut sekarang ini ya. Zaman-zaman teknologi, kemajuan saintek itu kan budaya perut sebenarnya. Makanya dalam Islam itu kemajuan tidak ditentukan oleh teknologi. Ini gaya hidup barat. Ya betul, orang dengan teknologi maju dalam arti kesenangan yang sifatnya fisik duniawi. Ya. Tetapi yang terjadi adalah kelalaian-kelalaian. Ya. Ya, banyak kesenangan-kesenangan yang itu sebenarnya adalah racun. Ya. Orang itu sekarang hidupnya hanya hiburan gitu ya.
Makanya tempat-tempat hiburan maupun hiburan siang maupun malam itu pasti penuh namanya manusia. Ya, manusia suka berhibur, suka senang-senang, suka santai-santai, suka rohah tadi. Nah itu pintu setan sebenarnya ya. Setan ya menggoda manusia dengan santai-santai. Makanya kalau ada orang tidur ya, orang tidur dengar adzan subuh dia tidak bangun, setan datang, dibisikin telinganya, ya, dikencingin telinganya, ya, itu hanya suara, ya, sumbang, itu suara lalu saja. Udah tidur aja yang nyenyak, enak, dingin, hujan, ya, selimutan terus, kamarnya AC, ya, bantalnya empuk, kasurnya empuk, udah itu sejoli dengan ide setan, ya, sehingga tidur terus nggak bangun. Itu yang terjadi adalah pintu setan yang disebut dengan tolabur rohah. Jadi pintu ya, yang didesain oleh setan yang isinya adalah kesenangan, isinya adalah santai-santai ya. Atau yang dikenal dengan bahasa budaya hedonis ya. Jadi budaya hedonistik sekarang ini adalah menjadi budaya, apalagi anak-anak muda generasi milenial ini sekarang pendek sekali cara berpikirnya itu. Ya, kenapa? Kesenangan sesaat yang diburu ya. Kesenangan sesaat ya. Itu pintu yang ketiga. Pintu yang keempat yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah babul ujub. Babul ujbi, yaitu pintu ujub. Pintu bangga-banggaan, bangga diri ya. Bangga diri. Dia beramal merasa punya amal gitu ya. Cara berpikirnya itu. Dia beramal ingin populer. Nah budaya bangga diri ini zaman sekarang itu malah lebih canggih. Jadi setan juga menguasai medsos, media sosial. Jangan dikira setan itu gaptek, nggak ada setan gaptek. Ya, setan itu update. Ya, walaupun nggak pernah kuliah di fakultas teknik, ya, informatika, tapi setan itu update. Dia lebih canggih daripada sarjana teknik informatika. Ya. Jadi setan itu juga masuk ke dalam ruang lingkup teknologi, ruang lingkup sains. Tujuannya untuk apa? Mempengaruhi manusia. Ya. Untuk mempengaruhi apa? Manusia. Sehingga terkadang orang beramal, ya. Orang beramal, ya, terkadang supaya diketahui orang lain, diposting. Oh bangga, saya sedang beribadah, saya sedang tahajud, masuk ke dalam ruang lingkup selfie, ruang lingkup sains, dikirim. Kalau itu tujuannya untuk bangga, itu namanya ujub. Kalau tujuannya untuk bangga itu ujub. Kalau orang memposting tujuannya untuk dakwah, ini lain lagi, tetapi itu tipis bedanya. Ya, bedanya sangat tipis. Zaman sekarang ini yang membedakan itu adalah niat. Ya. Yang membedakan adalah orientasi. Ya. Kalau masalah teknologi sama, yang diposting sama gambar, yang diposting videonya sama, pesan yang sampai juga sama. Tapi motifnya yang berbeda. Kalau memang motifnya untuk bangga diri, oh saya ahli tahajud, nah itu setan masuk, ujub, batal amalnya. Kalau orientasinya supaya dilihat orang, itu namanya riya. Kalau orientasinya supaya didengerin orang, itu namanya sum'ah. Sum'ah, riya, ujub, ya. Itu semua pintu setan. Hati-hati sekarang ini ya. Amal bisa batal hanya sekali klik ya. Hanya sekali posting atau hanya sekali ucap atau bahkan tidak diucap, nggak diposting, hanya sekali apa namanya kalau bahasa anak muda sekarang itu ya, GR atau baper gitu, hanya sekedar itu yang merasa jadi merasa wah ya, merasa bangga. Nah itu ujub namanya. Ujub itulah sebagai pintu ya, idenya setan untuk menggoda manusia. Makanya hati-hati ya. Kalau kita beramal jangan ujub. Jangan kita merasa beramal itu sebab kemampuan kita, jangan. Jangan merasa beramal itu sebab kita pinter, jangan. Jangan merasa amal sebab kita punya tenaga, sebab muda, punya harta, tidak. Ya, tapi rasakan
Dan sadarlah bahwa ketika kita beramal itu adalah murni dari rahmat Allah, ya, fadl, anugerah dari Allah. Nah, ini setan udah tertutup, udah mati kutu setan kalau sudah digitukan, ya. Sehingga kita ikhlas, ya, amalnya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, manusia nggak ngasih apa-apa kok ke kita. Kenapa kita harus persembahkan amal untuk manusia? Yang Allah mengasih kehidupan seluruhnya untuk kita, kenapa kita tidak hanya ikhlas untuk Allah? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab supaya pintu ujub ini tertutup. Kemudian yang kelima, pintu yang digunakan oleh setan, ya, yang kelima adalah babul istighfaf, ya, pintu merendahkan orang lain. Bahasa kitanya namanya nyinyir sama orang, ya, merasa dirinya lebih hebat, ya, ya, karya orang lain tidak dihargai, ya, atau memojokkan orang, ya, merendahkan orang. Nah, itulah pintu sombong, ya, pintu sombong itu. Ya. Setan tuh senang, makanya jangan heran kalau budaya sekarang ini, budaya nyinyir itu berkembang di mana-mana, ya. Budaya saling serang, saling mengejek, menuduh pembohong, ya, dan seterusnya itu biasa. Memang setan itu jualannya ya itu, ya. Ya, orang perang di media sosial itu jualan setan, ya, menjatuhkan satu dengan yang lainnya, dicari-cari celah kesalahannya. Ya, mana ada manusia yang bebas dari kesalahan? Kan tidak ada. Semua manusia pasti salah. Tetapi lebih salah lagi kalau itu dijadikan umpan, bekerja sama, berkongsi dengan setan untuk memojokkan orang. Itu namanya istighfaf. Pintu setan itu. Ya, hati-hati. Makanya kita saling menghormati, ya. Carilah selalu alasan untuk memaafkan orang lain, gitu. Karena setan selalu mencari alasan untuk memojokkan orang lain, gitu. Itu karena pintu, ya, pintu untuk manusia tercebur, terjerumus di dalamnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pintu yang keenam, ya, pintu yang keenam adalah pintu hasud, ya, babul hasad, pintu hasud. Ya. Pintu yang digunakan oleh setan yang keenam ini untuk merusak amal manusia itu melalui pintu hasud. Ya. Hasud ini karena tadi merasa, ya, hasud itu merasa dirinya, ya, harus bahagia di atas penderitaan orang lain, dan menderita kalau orang lain bahagia, itu hasud. Jadi kalau ada tanda-tanda pada diri kita, ngelihat orang susah kok seneng, itu hasud itu. Atau susah kalau ngelihat orang seneng, itu hasud namanya. Sehingga kalau orang hasud itu selalu mencari cara menjatuhkan nikmat orang itu, ya, supaya nikmat itu, ya, jatuh ke tangan orang yang hasud tadi. Dia tidak sadar bahwa rezeki sudah dibagi oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi-bagi rezeki ma'isyah, ya, kepada manusia. Mereka udah dikasih semua kok rezeki, ya, semua telah dikasih. Ya. Bayi yang baru lahir saja yang nggak pernah sekolah, yang nggak tahu apa-apa, yang belum bisa jalan, yang belum bisa cari duit, yang belum bisa bekerja, Allah sudah kirim rezeki kok. Bukan orang tuanya yang ngasih rezeki, Allah, ya. Dia lahir itu sudah dikasih rezeki, disambut ASI. Ya. ASI itu apakah milik ibunya? Tidak, itu milik janin, milik jabang bayi. Buktinya kalau seorang wanita, seorang ibu-ibu nggak punya bayi, ya, nggak mengandung, itu nggak akan keluar ASI-nya. Itu tanda bahwa ASI itu Allah sediakan untuk bayi, bukan untuk ibunya, bukan untuk bapaknya, ya, tapi untuk janin. Ya. Itu artinya apa? Bayi yang belum berakal, ya, janin yang masih merah, yang nggak bisa duduk, ya, yang nggak bisa berdiri, Allah suapin rezeki sampai mulutnya, Nah, kenapa harus hasud dengan rezeki orang lain? Masing-masing sudah dikasih rezeki kok sama Allah. Nah, ini untuk cara, ya, menerapi diri kita. Ini sebagai terapi supaya nggak hasud, ya. Karena hasud itu kayak api yang makan kayu bakar gitu. Amal bisa habis gara-gara hasud. Orang sujud, orang sedekah itu hilang semua pahalanya kalau
dia masih punya sifat hasud ini. Karena amalnya bisa dimakan, bisa terbakar oleh sifat hasud ini, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-7. Yang keberapa? 7. Pintu yang ke-7. Ya. Ya. Pintu yang ke-7 adalah pintu madhun nas. Ya. Ya. Pintu ingin dipuji orang. Ya. Jadi orientasinya hidup itu kepengen dipuji orang. Ya. Sehingga dia konten hidupnya itu ya kepengen dipuji orang. Ini sekarang budaya, ya budaya yang berkembang sekarang ini kan, yang namanya sekarang orang hidup di dunia sosial ya. Orang lebih banyak di dunia online daripada dunia offline ya. Jangan lupa like, subscribe. Itu budaya sekarang ini. Ya. Sehingga kadang ada orang jatuh dari gedung lantai 8, 10 hanya sekedar untuk dapat like ya. Dapat anjungan jempol ya. Dapat klik ya. Dari netizen, jatuh mati akhirnya kan. Itu kan kerjanya youtuber sekarang banyak sekali. Ya. Konten-konten palsu, ya. Sekarang banyak dukun-dukun palsu berkedok ustadz, menangkap paranormal, menangkap hantu, ya kan? Itu kan supaya dapat like. Nah, ketika dapat like, dia dapat gaji dari YouTube. Ya, sekarang budaya hedonis seperti ini sudah nggak pakai akal sehat. Yang penting dia banyak viewer jutaan, semakin berjuta-juta, nanti kantong-kantong duit dari YouTube ngalir ke rekeningnya. Ya, sekarang ini budaya likes tadi ya, itu budaya setan sebenarnya ya. Budaya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya. Budaya ingin mendapatkan pujian manusia, ya. Nah, budaya ingin mendapatkan pujian manusia itu berarti hidupnya bukan untuk Allah, ya kan? Hidupnya untuk manusia. Padahal kita manusia diciptakan bukan untuk manusia, tapi kita manusia diciptakan untuk Allah, gitu kan? Ya. Nah, sehingga disinilah ya terapinya, pengobatannya adalah perbanyak ikhlas, ya. Perbanyak ikhlas. Orientasi hidup kita itu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Kalau orang itu memang orientasi hidupnya ya kepingin berjumpa dengan Allah, ya. Berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh. Nah, amal salehnya ini tidak tercampuri dengan kesyirikan, ya. Tidak ada kepentingan dari kepentingan selain Allah, ya. Sehingga wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dia tidak menyekutukan dalam ibadahnya tadi, dalam sesembahannya kepada Allah seorang pun atau dengan apapun gitu. Nah, itu artinya ikhlas, ya. Artinya ikhlas. Jadi ikhlas itu terapi tadi supaya orang itu enggak gandrung dengan hal-hal yang sifatnya apa? Pujian manusia, ya. Jadi enggak gila dengan pujian manusia. Nah, sekarang banyak orang gila dengan pujian itu. Ya. Dia enggak melakukan sesuatu yang terpuji tapi ingin dipuji gitu. Ya, ini ya, sekarang manusia banyak terjebak dengan pintu pujian setan tadi itu. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8. Pintu yang dipakai oleh setan untuk menjerumuskan manusia adalah babul bukhl. Babul bukhli. Pintu kikir. Pintu kikir. Ya. Pintu kikir ini dipakai setan untuk menyesatkan manusia. Orang kikir itu orang yang selalu menggenggam hartanya gitu ya. Harta dimasukkan dalam hatinya. Sehingga susah dikeluarkan. Harta punya hak untuk zakat sudah terlupakan. Karena saking cinta harta. Orang kalau udah cinta harta itu pakai perhitungan gitu. Ya. Kerja susah, cari duit berkeringat. Lah kenapa kok harus dikeluarkan sedekah? Nah, itu kikir. Ya. Itu kikir. Bahkan sekarang ini kikir itu tidak hanya sekedar kikir individual, kikirnya kolektif gitu.
Itu jalan, bukan jalan dia, jalan umum di portal itu kikir kolektif namanya. Pak RT-nya, Pak RW-nya kadang sekongkol dengan masyarakat, bikin kikir kolektif. Jalan umum di portal ya, sehingga orang susah masuk. Atau jalan di depan rumahnya itu, ya dihalangin gitu. Kikir kolektif. Ya. Terjadi itu zaman sekarang ini. Ya, jadi hak banyak orang yang itu sebenarnya siapapun boleh lewat, tapi dihalangi hanya gara-gara takut rusak jalannya, ya kan? Atau takut ini. Wah, itu alasan-alasan kolektif yang dihembuskan oleh setan ya untuk merusak amal manusia. Ya. Jadi pintu kikir ini masuk pada diri manusia itu tujuannya untuk merusak, ya, untuk merusak amal soleh manusia. Ya, makanya kalau punya harta itu jangan digenggam lah, dibagi. Ya. Karena harta yang kita nikmati itu berapa sih ya? Satu piring sama satu gelas kok, betul nggak? Rumah segede apapun yang ditempati cuma satu kasur kok. Ya. Nah terkadang manusia itu dibisiki oleh setan supaya ditumbuk, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ditumbuk tadi itu sampai masuk kuburan, dia nggak sadar kalau udah mati gitu. Ya. Saking tadi kikirnya terhadap kehidupan manusia, ya. Saking kikirnya terhadap kehidupan manusia tadi, bakhil ya. Bakhil. Makanya dalam Islam itu apapun ya, harta yang kita miliki itu bukan hak kita secara mutlak, tidak. Konsep harta dalam Islam itu adalah titipan Allah gitu. Walaupun kita ya menurut undang-undang manusia pemilik harta tersebut. Walaupun catatan notaris mengatakan itu harta Anda. Ya, itu catatan administratif ya. Tetapi catatan Islam, catatan syariah yang sesungguhnya itu ada harta orang lain nempel di badan Anda, nempel di harta Anda yang tidak dikeluarkan. Ada 2,5%. Ya, kalau perlu 10%-nya itu harta orang lain. Ya. Sehingga di sini Islam mengingatkan supaya manusia jangan bakhil. Bahkan kalau kita menanam mangga di sawah, di pekarangan rumah kita, kemudian mangga itu dimakan burung, ya, atau ada orang lewat ngambil gitu ya misalkan. Kalau kita ikhlas itu jadi sedekah kok, nggak hilang itu mangga sebenarnya. Ya. Sampai seperti itu Islam mengajarkan supaya orang nggak kikir gitu, ya. Ya. Nggak kikir. Ketika dia tidak kikir, makhluk Allah yang ada di jagat raya ini, mulai dari burung, mulai dari semut dan seterusnya, kelelawar dan seterusnya. Kalau toh itu ikut makan, ya, kalau toh itu ikut makan, itu jadi sedekah bagi kita gitu. Nggak ada yang hilang. Sehingga mindset pikiran kita itu supaya tidak kikir itu berarti sesuatu yang kita keluarkan nggak ada yang hilang gitu. Ya, nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang. Karena apa? Itu jadi pahala atau jadi sedekah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 9 ya. Waktunya udah. Yang ke-9 adalah takabur ya. Takabur, sombong ya. Sombong. Maka cara mengatasinya adalah supaya kita tawadhu. Supaya tawadhu. Dan yang ke-10 adalah tamak ya. Yang ke-10 adalah apa? Tamak ya. Tamak itu artinya itu tadi ingin ya mengambil yang bukan dari haknya ya. Itu namanya tamak. Makanya tamak itu ya bisa merusak manusia karena ini salah satu pintu dari setan. Udah habis kan? Baik. Demikian jamaah sekalian 10 pintu yang dipakai setan untuk menyesatkan manusia. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamak ya. Tamak itu artinya itu tadi ingin tadi kok mengambil udah habis ya? Kok enggak bunyi ya? Oh ya baru ya. Itu ya bisa merusak manusia karena ini salah satu pintu dari setan. Udah habis kan? Baik. Demikian